Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian dan pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, satu-satunya manusia yang berhak untuk kita ikuti dari semua aspek kehidupannya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan. Dan insya Allah kita akan masuk pada pembahasan yaitu larangan berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini banyak kita temukan ada sebagian dari manusia yang menjadikan nama Allah dan Rasul-Nya sebagai tameng untuk menyebarkan nilai-nilai kedustaan di tengah manusia. Dan di semua sektor kehidupan, di semua lini kehidupan, nama Allah dan Rasul-Nya ini sering dicatut untuk kemudian melegalkan kedustaan yang mereka lakukan. Dalam dunia perdagangan, akan kita temukan orang berdusta atas nama Allah, di mana mereka itu mengatakan bahwa barang dagangan mereka bagus, padahal sebenarnya tidak, dan kemudian mereka mencatut nama Allah untuk meyakinkan ke pembeli bahwasanya barang dagangan mereka itu benar bagus. Maka mereka di sini mencatut nama Allah, menggunakan nama Allah. Mereka berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla untuk meyakinkan manusia. Ada juga di sisi lain, ada ulama, ya katakanlah ulama misalnya, orang yang dianggap alim, kemudian mengajarkan ajaran-ajaran tertentu, yang ajaran itu tidak pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seolah-olah dia membuat ajaran yang dia buat itu bagian dari syariat. Ya, maka jatuhnya ini juga berdusta atas nama Allah dan Rasul. Kemudian ada juga orang ya yang ditokohkan, yang dia berceramah, dia mengisi khutbah, dia mengisi kegiatan macam-macam gitu. Tapi di dalam setiap kalimat yang keluar dari mulutnya tidaklah lain kecuali kedustaan. Apa itu? Yang ia ucapkan adalah hadis-hadis palsu. Padahal hadis itu bukanlah sesuatu yang tidak diketahui akan kepalsuannya. Sudah tahu kepalsuannya, tapi tetap juga disampaikan untuk melegalkan pemahaman atau keyakinan yang mereka anut. Maka jatuhnya ini juga berdusta atas nama Allah dan Rasul. Ada juga orang yang beribadah, orang yang melakukan kesyirikan, dan mereka yakin dengan mereka misalnya menyembah pohon, memberikan sesajen, dengan mereka melakukan ritual kesyirikan, itu menjadi perantara di sisi Allah, ya perantara doa mereka untuk sampai ke sisi Allah Azza wa Jalla.
Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membenarkan hal itu dan tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Maka dia jatuhnya juga berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Atau ada orang di zaman ini banyak yang mengaku nabi palsu. Banyak yang mengaku nabi. Mereka mengaku menerima wahyu. Maka mereka jatuh dalam berdusta atas nama Allah. Ada juga orang yang menganggap bahwa Allah itu memiliki anak. Maka ini jatuhnya apa? Berdusta atas nama Allah. Kenapa? Ya, lam yalid wa lam yulad. Dan ini sangat fundamental sekali. Maka ketika ada orang yang mengatakan Allah itu punya anak, maka dia berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ada juga orang yang mengharamkan sesuatu apa yang Allah halalkan dan menghalalkan sesuatu apa yang Allah haramkan. Ya dia berfatwa tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Islam karena mungkin mengikuti hawa nafsu manusia. Maka jatuhnya ini apa? Berdusta atas nama Allah dan Rasul. Beberapa contoh kedustaan yang Anda sebutkan tadi itu adalah beberapa contoh yang memang terjadi di masyarakat kita, ya. Dan ini realita begitu, tidak bisa kita nafikan dalam kehidupan nyata. Ini memang ada. Nah, para jemaah sekalian, kalau kita berdusta, misalnya dengan mencatut nama presiden, mencatut nama raja, mencatut nama menteri, apakah kita akan dibiarkan begitu saja? Jawabannya tidak. Kita akan diproses secara hukum. Kenapa? Karena telah melakukan kebohongan publik. Kita sudah menyebarkan informasi yang tidak benar. Ya kita bisa didenda, bisa dipenjara. Dan kebohongan ini akan menjadi bumerang bagi orang yang kita catut namanya. Makanya kita kemudian diproses secara hukum karena kita berbohong dengan mencatut nama nama presiden, misalnya, nama menteri. Itu di dunia. Lantas bagaimana jika kita yang kita catut di dalam kebohongan kita ini nama Allah dan Rasulnya? Maka Anda tidak bisa lagi membayangkan apa yang akan diperoleh bagi orang yang berani mencatut nama Allah dalam kedustaan. Dan ini banyak tidak orang sadari begitu. Orang yang menyampaikan khutbah, ya, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Ternyata yang disampaikan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Baik karena dia mengikuti keinginan manusia atau popularitas, banyak faktor jemaah sekali. Atau ada orang yang bersumpah palsu dengan nama Allah, atau dia berjanji nanti datang ke rumah ya, misal. Iya, insya Allah. Padahal dalam hatinya dia menjadikan insya Allah ini sebagai tameng untuk menolak ajakan. Dia nggak enak hati kalau menolak secara tegas sehingga dia menggunakan nama Allah sebagai pembenaran agar dia tidak hadir di dalam acara itu atau undangan itu. Ini berdusta atas nama Allah Azza. Maka selayaknya kalau kita bisa hadir ya kita katakan insya Allah bisa hadir, tapi ada niat di dalam hati untuk hadir. Apakah nanti kemudian Allah mudahkan atau tidak, itu kan urusan belakang. Tapi orang niatnya udah lain gitu, mengucapkan insya Allah, itu adalah menolak secara
secara lembut begitu. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh At-Halawi ya mengutip dua dalil. Pertama, Quran surah Az-Zumar ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaumal qiyamati taral ladzina kazzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin." Kata Allah, dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Mukanya menjadi hitam. Bukankah di dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Jadi di sini, bagi orang yang pernah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, mukanya pada hari kiamat ini akan menjadi hitam. Sebagai cap bagi mereka bahwa mereka pernah berdusta atas nama Allah dan Rasul. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lain. Maka dalam hadis ini apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa barang siapa yang berdusta atas nama Rasul dengan sengaja, dia tahu bahwa yang disampaikan itu adalah kedustaan. Tapi karena memang dia telah mendahulukan nafsunya, ya, di atas segala hal, sehingga larangan ini pun ia abaikan begitu. Maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka dan ia akan tinggal di tempat yang telah disiapkannya itu. Ya, kadangkala orang berdusta itu mereka sudah mengetahui akan kedustaan. Mereka tahu ya hadis yang mereka sampaikan, ajaran yang mereka sampaikan itu tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ya mereka ustadz, bagaimana mereka tidak tahu kalau yang mereka sampaikan itu adalah sebuah kedustaan? Mereka tahu. Maka ini adalah sebuah peringatan untuk kita semuanya agar tidak sembarangan di dalam berbicara, apalagi mencatut nama Allah dan Rasulnya. Kalau memang mencatut nama Allah dan Rasulnya itu pastikan adalah sesuatu yang valid, sesuatu yang benar dan ada landasan dan kuat dalilnya begitu. Bukan hanya sekedar anggapan atau spekulasi belaka. Jemaah sekalian, apalagi di zaman ini ya banyak kita temukan hadis-hadis palsu bersiliweran di banner-banner, di dalam buku-buku khutbah, disampaikan di khutbah-khutbah Jumat, disampaikan di dalam ceramah-ceramah. Itu banyak sekali hadis palsu yang disampaikan, apalagi misalnya menjelang bulan Ramadan. Nah, banyak tuh ya, hadis-hadis palsu atau bulan-bulan tertentu di dalam Islam. Ya, keutamaan bulan ini, keutamaan bulan ini. Barang siapa yang menyampaikan nisfu Sya'ban dan berbagai macam, padahal itu palsu. Maka jatuhnya ini apa? Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dan sejumlah ulama berpendapat bahwa orang yang berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia lakukan sengaja, misalnya dengan membuat hadis palsu, maka dia murtad. Anda tegaskan sekali lagi, orang yang sengaja membuat hadis palsu di dalam Islam, padahal dia tahu ancaman yang akan ia dapatkan, maka dia murtad menurut sebagian ulama. Ya, maka hati-hati ketika kita membuat hadis palsu, maka keimanan kita diperdebatkan. Ya, jemaah sekalian,
berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilakukan dengan sengaja, apalagi sampai mengharamkan apa yang sebenarnya Allah halalkan dan menghalalkan apa yang sebenarnya Allah haramkan, maka murni ini akan menjerumuskan kepada kekafiran. Karena apa? Menyelisihi Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah yang menyelisih Allah dan Rasulnya kecuali orang kafir. Ya, makanya ketika kita berfatwa atau mengeluarkan statement yang di dalamnya mencatut Islam, maka tidak boleh tidak mau ya harus sesuai dengan ada landasannya begitu, ada dalilnya. Kadang-kala orang ya yang melegalkan Maulid Nabi, yang melegalkan Isra Mi'raj, yang melegalkan 7 harian, dan berbagai macam kegiatan bid'ah lain. Itu mereka tidak mampu untuk menghadirkan dalil-dalil yang kuat atas amalan yang mereka lakukan. Mereka ada sebagian yang mampu, tapi dalilnya itu tidak tepat begitu. Ya, dalil yang mereka hadirkan itu tidak tepat. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya berdusta atas namaku, kata Rasulullah, itu tidak sama berdusta atas nama orang lain. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi berdusta atas nama Rasul, atas nama Allah dan Rasulnya, dengan berdusta atas nama orang lain itu beda. Ya. Kalau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, itu kerusakannya menyeluruh. Bahkan efek yang ditimbulkan itu, kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya di dunia saja, tapi sampai ke akhirat begitu. Iya. Maka hadis ini adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapa saja yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dengan sengaja, berarti orang itu sudah menyiapkan tempat duduknya sendiri. Kalau Allah, kalau Rasul, pada Allah ya Rasul nggak pernah bilang begitu. Ya udah dia sendiri sudah menyiapkan tempat duduknya sendiri di neraka. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun, fahuwa ahadul kadzibin." Barang siapa meriwayatkan suatu hadis dan dia beranggapan atau timbul prasangka bahwa hadis tersebut palsu, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Ini diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Maka hadis ini menunjukkan terlarangnya kita menyampaikan sebuah hadis atau meriwayatkan sebuah hadis padahal kita belum mengetahui status hadis itu. Apakah hadis ini palsu? Apakah hadis ini sahih? Kita nggak tahu. Ya. Maka ini menunjukkan terlarangnya kita meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis sedangkan kita tidak tahu di status hadisnya ini. Ya. Maka ketika meriwayatkan hadis saja yang belum bisa dipastikan kebenarannya itu terlarang di dalam syariat kita. Maka bagaimana lagi menyampaikan hadis yang sudah diketahui statusnya itu palsu? Ya. Kemudian ia sebarkan hadis palsu itu.
Dan kita lihat nih di dalam fadail amal itu banyak sekali hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu bahkan yang sudah dijelaskan oleh para ulama akan cacatnya hadis itu. Tapi tetap disampaikan, tetap disampaikan. Akhirnya apa? Akan hadis palsu dan dhaif itu akan mengakar di masyarakat, diamalkan dan diyakini, padahal itu hadisnya palsu. Dan kita lihat nih banyak juga hadis-hadis eh, palsu tentang fadilah surat Yasin misalnya. Itu kan banyak sudah tersebar di masyarakat kita dan diamalkan. Ya. Dan orang yang membuat hadis ini dan yang menyebarkannya ini berat sekali konsekuensinya nanti yang akan diterima. Kenapa ini jatuhnya berdusta atas nama Allah dan Rasulnya? Maka hati-hati ya. Jika ingin menjadi penulis buku, misalnya ingin berceramah, ingin berkhutbah, perhatikan dulu dalil yang dibawakan itu kuat atau tidak, benar atau tidak. Bukan hanya sekedar ngomong, tapi dipastikan yang dibicarakan itu benar. Ya. Kadangkala orang ya, yang sudah jelas ini hadis palsu, ini tetap disampaikan. Kenapa? Karena yang mengatakan hadis itu palsu adalah ulama yang mereka tidak sukai begitu. Misalnya ulama misalnya hadis ini dhaif ya sebagaimana yang dijelaskan kemudian oleh Syekh Al-Albani akan dhaif. Misalkan Syekh Albani itu kan dibenci oleh sebagian kelompok. Padahal jelas nih Syekh Albani juga mengutip pendapat ulama-ulama sebelumnya. Hadis ini dhaif, tapi ditolak oleh kelompok ini. Padahal pijakan yang dilakukan atau yang dibawakan Syekh Al-Albani itu jelas begitu. Tapi mereka tetap tolak. Kenapa? Karena kebencian, nafsu, diri yang sudah dikuasai oleh nafsu. Ya, ya. Maka berdusta atas nama Allah dan Rasulnya adalah kedustaan yang besar. Ini adalah kedustaan yang besar. Bahkan jika kita berbuat atau melakukan kedustaan yang mencatut nama manusia, itu sudah merupakan dosa yang besar. Apalagi sampai mencatut nama Allah dan Rasul. Maka ini berat konsekuensi yang diterima. Ya, di dunia saja mencatut nama manusia itu sudah cukup merugikan diri kita dan merugikan orang yang dicatut namanya. Apalagi sampai berdusta atas nama Allah. Maka kerusakan yang akan ditimbulkan akan lebih besar. Dan ini perbuatan yang lebih akibatnya buruk ya. Karena berdusta atas nama Rabbul Alamin. Berdusta atas nama manusia yang terbaik. Misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudilla an-nasa bighairi 'ilm. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Kata Allah, maka siapakah lebih zalim dari orang yang membuat dusta atas nama Allah dan Rasul, atas nama Allah sehingga menyesatkan manusia tanpa pengetahuan. Sesungguhnya kata Allah, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ini Al-An'am ayat 144. Maka berdusta atas nama Allah saja. Ya, ini dilarang, apalagi berdusta atas nama manusia. Dan ingat, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Apakah dilandaskan karena nafsu kita? Apakah karena ingin menyesatkan manusia? Ataukah kita memang menginginkan kebaikan dari hadis palsu yang kita sampaikan? Maka tidak boleh, haram, berdasarkan banyak dalil. Ya, karena dalam Al-An'am ayat 144 ini, yang lebih zalim dari orang yang membuat dusta atas nama Allah sehingga menyesatkan manusia. Tapi bagaimana kalau kita berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dengan tujuan agar manusia kembali ke jalan yang benar? Maka nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak boleh berdakwah dengan cara yang keliru. Ya, misalnya ada orang yang berdakwah dengan musik, musik kan haram. Ya.
Banyak yang mengatakan, oh, banyak orang kok yang tobat karena musik. Maka kita katakan, iya memang banyak, tapi dakwah yang seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka apa bedanya dengan pendeta yang berdakwah kemudian membuat orang sadar? Nggak ada bedanya. Sehingga berdakwah dengan cara yang keliru, meskipun hasil outputnya itu bagus, tapi ada masanya akan menimbulkan kerusakan. Akan ada masanya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa berbuat kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya, ya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan meskipun niatnya baik. Ya, secara lahiriah mereka mendapatkan kebaikan, mereka mendapatkan kesenangan, tetapi sebenarnya mereka sudah mempersiapkan tempat duduknya sendiri di neraka. Selain itu, mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mendapatkan pedihnya siksa yang Allah berikan terhadap orang yang berani berdusta atas nama Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal ladzi yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nuziquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun." Yakfurun. Katakanlah, sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah itu mereka tidak akan beruntung. Bagi mereka kesenangan di dunia, mereka dapat kesenangannya begitu. Kemudian kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian kami rasakan timpakan kepada mereka siksa yang berat disebabkan kekafiran mereka. Ini Quran Surah Yunus ayat 69 sampai 70. Jadi kadangkala orang yang melakukan kebohongan terhadap Allah dan Rasulnya, ya mereka akan mendapatkan kesenangan sementara. Ya, mereka menyampaikan sesuatu, itu hadis palsu karena menginginkan kesenangan manusia, ya mereka dapat tuh kesenangan manusia, mereka populer, mereka dielu-elukan manusia. Ceramah mereka dihadiri oleh ribuan orang, mereka dapat kesenangan itu. Tapi ingat, kata Allah, mereka akan dikembalikan kepada Allah dan kedustaannya itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sekelompok ulama berpendapat bahwa, yang ini Anda sampaikan tadi di awal-awal ya, sekelompok ulama berpendapat bahwa berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kekafiran yang menyebabkan orang yang murtad keluar dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidak diragukan lagi bahwa berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal, merupakan kekafiran murni, kata Ibnu Jauzi. Tetapi yang menjadi masalah adalah berdusta dalam perkara selain itu. Ya. Jadi berdusta atas nama Allah dan Rasulnya ini adalah dusta dengan tingkatan tertinggi. Ya. Jadi dusta atas nama Allah dan Rasulnya itu adalah berdusta dengan tingkatan tertinggi. Ya. Dalam hadis lain, sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman kadzaba alayya baitun fi jahannam." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan baginya rumah di neraka jahanam. Ini diriwayatkan oleh Tabrani. Maka, ya, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya tidak lain kecuali yang diancamkan adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah peringatan untuk kita semua agar tidak sembarangan di dalam berkata-kata, tidak sembarangan di dalam mengeluarkan statement atau pendapat kecuali memang benar dilandaskan kepada dalil yang sahih begitu.
Ya. Nah, teman-teman sekalian, kadangkala ada dua hal ya. Orang berdusta, ada dua jenis. Pertama, ada orang yang berdusta murni karena memang dia berdusta dan menginginkan agar manusia tersesat. Sehingga dia mengatakan apa yang tidak Allah pernah sampaikan, tidak pernah Allah firmankan. Dia mengatakan apa yang tidak pernah Rasul sampaikan. Dan dia murni itu kedustaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada orang yang misalnya menafsirkan apa yang firman Allah SWT atau menafsirkan hadis Nabi SAW. Tapi kadangkala berbeda dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ya, maka jika demikian, ini perlu dirinci. Yang pertama, jika dia keliru karena memang kesalahan dalam berijtihad, ya, dan ini di luar kemampuannya, maka insya Allah dia dimaafkan. Tapi yang kedua, jika dia keliru di dalam menafsirkan karena sengaja dan karena mengikuti hawa nafsu atau agar sesuai dengan kelompoknya tafsirannya itu, maka dia berdusta atas nama Allah dan Rasul, atas nama Allah ya. Jadi yang pertama, ada yang murni berdusta, yang dia menyampaikan sesuatu mencatut nama Allah dan dia sudah tahu bahwa itu kedustaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia membawakan tadi yang sebelumnya ya, dia menyampaikan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Allah. Yang kedua, dia menyampaikan sesuatu ya dari dalil dari Al-Qur'an, tetapi ada dua kondisi yang ini. Pertama, dia kekeliruan itu tidak disengaja ya. Karena ijtihadnya keliru misalnya, maka ini dimaafkan. Atau yang kedua, dia sengaja agar dia sengaja ya keliru di dalam melakukan tafsir dengan tujuan agar disenangi manusia, agar berkesesuaian dengan kelompoknya. Maka ini jatuhnya dia berdusta atas nama Allah dan Rasul. Ya. Itu jika dia berdusta atas nama Allah. Begitupun berdusta atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampaikan sesuatu yang tidak pernah Rasul sampaikan, hadis-hadis palsu. Dan dia tahu itu hadis palsu. Makanya berdusta atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang kedua, dia yang dia sampaikan itu benar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kembali mereka keliru di dalam menafsirkan itu. Yang pertama, ijtihadnya yang keliru bukan kesengajaan, maka dia dimaafkan, insya Allah. Tapi kalau sengaja dia melakukan kekeliruan itu, maka dia berdusta atas nama Allah dan Rasul. Iya. Maka ini ya dua kelompok ya yang berdusta atas nama Allah dan Rasul. Yang pertama dia murni, yang kedua ya dia sampaikan itu benar, hadis Nabi yang dia sampaikan itu benar firman Allah, tapi tafsirnya keliru karena ijtihad, bukan kesengajaan, itu ya dimaafkan insya Allah. Tapi kalau disengaja, nah ini berdusta atas nama Allah dan Rasul. Dan termasuk dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya adalah ketika seseorang mengatakan bahwa ajaran yang ia sampaikan ini bagian dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Padahal itu murni buatan dia, amalan itu murni ciptaan dia. Maka dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dan dia menanggung dosa yang besar kemudian di hari kiamat atas kedustaan yang ia lakukan. Ya, jadi tidaklah lain yang Allah ancamkan bagi orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya kecuali dia menyiapkan sendiri tempat duduknya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak para khatib yang berkhutbah ya, menasihati seseorang, menyebarkan hadis Nabi, tujuannya baik.
Tapi sayang yang mereka sebarkan itu hadis-hadis palsu. Sehingga mereka tidak mendapatkan kebaikan itu, kecuali yang mereka dapatkan adalah keburukan, karena yang mereka sebarkan adalah kedustaan di tengah-tengah manusia. Ya, makanya niat kita baik, maka usahakan disampaikan dengan cara yang baik. Disampaikan dengan maksimal begitu. Jangan sampai yang kita sampaikan itu adalah kekeliruan yang pada akhirnya akan mencelakakan diri kita sendiri pada hari kiamat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dari berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah menjaga diri kita dari setiap perkara yang bisa merusak diri kita dan agama kita, dan kita bermohon kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan mengampuni dosa orang tua kita dan mengampuni dosa seluruh kaum muslimin yang telah mendahului kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di atas agama Islam sehingga kita wafat di atas Islam dan bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Taib, demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan yang Anda sampaikan itu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.